Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dengan tema tahapan pemilihan umum. Tadi sudah membahas dengan Ibu Nina selaku perwakilan dari KPU Kota Bengkulu terkait dengan APK ataupun alat peraga kampanye ya Ibu ya. Jadi sebenarnya yang dikategorikan sebagai alat peraga kampanye ini seperti apa Ibu? Supaya pemirsa di rumah juga memahami sebenarnya spanduk-spanduk dan baliho yang masuk kategori kampanye itu seperti apa. Karena mengingat sekarang ini belum masuk tahapan kampanye. Untuk kampanye ya? Ya silakan Ibu. Oke, untuk tahapan kampanye itu sendiri dia di tanggal 28 November nanti sampai dengan 10 Februari 2024. Cukup lama. Nah, masih rentang waktunya masih cukup lama. Dan untuk yang disampaikan sama Mas tadi sama Pak Asep, mungkin sudah banyak bertebaran ya baliho-baliho seperti itu kan. Di simpang-simpang gitu kan, atau di sudut-sudut di sepanjang perjalanan kita menuju kemana pasti ada gitu ya, foto-foto atau seperti apa. Nah di sini kami ingin menjelaskan kalau APK itu ini biar tidak salah saya agak nyontek dikit ini ya, bahwa alat peraga kampanye itu semua benda, bentuk lain yang memuat visi misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang lain memilih peserta pemilu tertentu. Jadi ketika di situ mungkin belum ada visi misi ya Pak, tentunya belum ada visi misi atau belum ada ajakan ayo pilih saya misal seperti apa, itu belum dikatakan kategori APK seperti itu. Nah, jadi ketika sudah ada misalnya di kalau zaman sekarang banyak di pernikahan gitu Pak ya, atau di acara-acara itu, kalau dia sudah ada kata-kata pilih saya misalnya di ini, itu masuk kategori? Itu udah termasuk kategori kampanye gitu kan. Tetapi ya itu boleh di-cut gitu ya. Tapi ketika dia hanya kalau bahasa ininya bersilaturahmi atau dengan konstituennya atau seperti apa, dan belum ada ajakan-ajakan yang visi misi saya ini seperti apa gitu kan, belum ada mendetail seperti itu juga belum bisa dikatakan bahwa dia sesudah berkampanye seperti artinya itu. Untuk flyer, baliho. Untuk flyer, baliho, kalau sebatas gambar belum bisa dikategorikan untuk. Selagi dia tidak ada visi misi, ajakan untuk memilih dan lain sebagainya tadi ya Bu. Tapi kalau untuk ucapan, ketika ada kalimat untuk mengajak pilih saya jadi ini, pilih saya jadi ini, sudah masuk. Sudah termasuk. Sebenarnya sudah termasuk berkampanye sebenarnya kata-katanya ya. Nah jadi harusnya itu yang yang harus jeli sebenarnya kita lihat kan. Ini juga supaya pemirsa di rumah tahu nih Bu, terlepas dari secara kelembagaan ataupun institusi, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang berhak untuk menindak dan mengawasi tentunya proses berjalannya pemilihan umum ini. Namun juga warga dan juga masyarakat juga tentu punya hak untuk melaporkan dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika menemui misalkan di acara kondangan Ibu tadi bilang ada yang mengajak untuk memilih dan lain sebagainya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Bisa lewat tanggapan masyarakat juga Mas. Jadi ketika nanti masa kampanye nanti akan ada juga masa itu. Nah jadi boleh misalnya silahkan ke Bawaslu atau melaporkan ke Bawaslu hal-hal seperti yang dikira sudah melenceng ya dari offside, ya, Bu? Ya gitu, udah offside. Nah jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat atau teman-teman pemilih di luar sana itu memang harus cerdas ya, sudah harus berpikir, wah ini orang-orang yang seperti ini pantas nggak sih kita pilih seperti itu. Nah makanya di sini kami sangat menginginkan pemilih kita khususnya di Kota Bengkulu ini menjadi pemilih yang cerdas gitu. Oke, untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ke depan ya Bu. Oke, karena jangan sampai kita mikir biasanya gini Pak bahasanya,
saya jadi apa sih ketika si beliau itu jadi ini, dan hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan. Oke, Bu, terima kasih Bu Nena. Iya. Perihal dengan tahapan dan juga APK yang dipasang ini di tahapan sebelum kampanye ini sendiri. Pak Asep, berkaitan dengan APK yang dipasang ataupun ajakan, kalimat ajakan, karena tadi termasuk dalam alat peraga kampanye yang dipasang sebelum masa kampanye. Apakah Bapak ini menganggap sebagai langkah curi start? Kalau kita lihat tadi dan Bapak sampaikan, pemilih kita ini cenderung akan transaksional ini. Nah, itu seperti apa Bapak menanggapi Mas? Iya, ya bagaimanapun kan tafsir hukum bisa fleksibel ya, Mas Boso bisa lebih paham itu kan itu ya. Nah, undang-undangnya demikian, tafsirnya bisa lain-lain kan itu. Betul. Kan tadi terangkat bukan hanya ajakan, simbol aja itu juga udah merupakan ajakan kan kira-kira itu, dan itu mensosialisasikan tentang tokoh dan sebagainya kan itu kan, itu kan sudah berjalan ya bertahun sebelumnya. Bisa lihat calon presiden apa sih, tidak ajakan pemilih kan, tapi ditaruh di mana seluruh Indonesia kan itu oleh tokoh-tokoh tertentu agar gimana masuk dalam radar survei kan kira-kira itu gitu. Naik ya Pak? Iya, jadi apakah naik atau tidak kan itu kan. Nah ini adalah satu hal yang sebenarnya lumrah kan itu ya, tapi kalau sampai dengan jor-joran seperti itu barangkali ya tadi secara masif baru Bawaslu akan turun tangan gitu. Kalau sekarang masih parsial sebenarnya kan itu, masih parsial dan sebagainya. Nah ini kita dengan pelan-pelan barangkali mulai menyadarkan jor-joran itu nggak banyak manfaatnya kok, kira-kira itu kan. Tapi misalnya tokoh-tokoh misalnya apa calon-calon yang benar-benar muda, terus itu siapa sih? Yang penting itu aja kan itu kan. Artinya bukan mengejar elektabilitas, tapi yang dikejar adalah popularitas dulu. Dikenal nggak oleh masyarakat? Pada saat tahapan itu kan belum mengajak gitu kan. Betul. Akhirnya mengenalkan diri, inilah saya loh kan gitu, dari partai ini. Nggak ada ajakan. Tapi paling tidak masyarakat sudah tahu. Nah itu yang dikejar adalah popularitasnya berapa sih? Berapa persen sih saya itu dikenal oleh masyarakat? Kan itu kan ya. Nah pada saat nanti baru pada menjelang pada saat masa-masa kampanye di situ intensif programnya ini, dan sebagainya. Sekarang masih dalam tahap-tahap untuk pengenalan gitu ya. Tahap popularitasnya apa, naik atau tidak sih kan itu kan, apa meningkat atau tidak sih kan itu, kira-kira di situ. Memang tidak ada ajakan segala macam secara vulgar. Nah kenapa? Karena secara teoritis kita bisa hitung gitu ya, kalau misalnya popularitasnya sekian %, kan itu ya, sekian akan elektabilitasnya kan itu kan ya. Kemungkinan untuk menang Iya, juga. jadi sekian itu udah dihitung, sudah bisa diprediksikan. Jadi ilmu eksak ya Pak? Iya, jadi artinya bahwa kalau 90% segini, maksudnya ini udah mentok sih popularitasnya nih. Kira-kira itu kan gitu kan. Misalnya nggak lagi kan itu kan. Mau kayak apa ya segitulah. Nah, Oke gitu Bapak, kan. semakin seru Bapak. Kita tahan dulu sedikit walaupun pembahasan masih di tengah-tengah keseruan ini. Setelah jeda pariwara berikut ini kita di segmen terakhir nanti kita bahas lebih lengkap berkenaan dengan tahapan pemilihan umum ini. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Brendo.